Lanjutkan pembahasannya biar cukup waktu. Jadi akhwatul iman rahimani rahimakumullah, membaca doa ul istiftah termasuk di antara sunnah-sunnah salat. Maka karena sunnah-sunnah ini atau doa istiftah itu macamnya itu banyak. Sekali lagi yang kita dianjurkan adalah kita menggunakannya variasi. Usahakan sekali lagi minimal antum hafal 5 macam. Jadi nanti setiap salat itu bacaannya beda-beda. Antum bisa membaca misalnya di salat subuh Allahu akbaru kabira. Lalu nanti di salat zuhur alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu di salat asar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lalu di salat maghrib antum bisa baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Riwayat lain mengatakan bil thalji wal ma'i wal barad. Dua-duanya riwayatnya ada. Nah, inilah sunnah yang perlu untuk kita perhatikan. Andai antum dulu dari kecil diajarkan variasi sampai tua hafal gitu kan. Ini sekarang menghafal udah usia bilangnya faktor gitu. Pada kesulitan. Coba antum dari kecil hafal gitu, enggak satu doang dihafal. Masya Allah gitu. Kita akan diajarkan variasinya. Nah, variasi-variasi ini Nabi SAW juga kalau salat malam doanya itu berbeda. Nabi SAW doa istiftahnya di salat malam berbeda. Doa i'tidal beliau juga di salat malam itu berbeda. Nanti kita akan lihat ketika kita berbicara terkait dengan salat malam, di doa i'tidal. Nah, setelah kita membaca doa ul istiftah, maka di antara perkara selanjutnya yang rukun salat yang kita baca adalah Al-Fatihah. Sebelumnya kita membaca isti'adzah, yaitu kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang paling kita bisa baca ini. Tapi ternyata ketika kita melihat riwayat-riwayat lain, isti'adzah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lafaznya ada beberapa. Yang paling terkenal memang kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetapi di dalam salat lafaz yang sampai kepada kita riwayatnya tidak cukup itu. Ada tambahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini di sini aja antum sudah berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari syaitan. Lalu juga dari kesombongan. Gitu. Lalu penyakit gila dan dari syair-syair yang tercela. Ini aja antum sudah berlindung dari 4 perkara. Gitu. Atau antum bisa membaca A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silakan dibaca variasi ini. Selesai itu baru kita membaca Al-Fatihah. Poin penting yang perlu antum ingat ketika membaca Al-Fatihah, di buku silahkan antum buka halaman 114. Yaitu apa? Di antara keistimewaan Al-Fatihah dibaca di waktu salat, dan ini hanya dibaca terjadi di waktu salat, yaitu kita ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat antum membaca Al-Fatihah itu antum dialog dengan Allah. Makanya Nabi SAW ditanya, Ummu Salamah radhiyallahu anha ditanya tentang bacaan Nabi, maka beliau membaca kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Beliau membaca Al-Quran itu ayat per ayat, dan ini sunnah. Mari kita lihat hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini saya sampaikan antum lafaznya lebih lengkap. Kalau di sini yang lebih pendek dan lafaznya dari Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-salah itu, yaitu Al-Fatihah, antara aku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi masalah. Setengahnya untukku dan setengah lagi untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba itu membaca, di sini tidak lengkap riwayatnya, ambilkan antum riwayat lebih lengkap.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah kalau dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Qala ta'ala, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab juga, athna alayya abdi, hambaku memujaku. Kalau kita membaca Malik Yaumiddin, Allah jawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, setengahnya lagi untukku, setengah lagi untuk hambaku. Ya terus, jadi kalau anda membaca ihdinas siratal mustaqim terus sampai waladdallin, Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi mas'ala, semuanya ini untukku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan Al-Fatihah ini akhwatal iman rahimani rahimakumullah, Al-Fatihah itu sekali lagi rukun salat. Nabi SAW bersabda, la salat liman lam yaqra fi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seorang yang dia tidak baca Fatihatul Kitab. Nah karena itu kalau antum baca Al-Fatihah, sekali lagi bacanya itulah per ayat per ayat. Rasakan, nikmati, antum itu lagi dialog dengan Allah. Kalau antum baca satu nafas, berarti itu bukan dialog dengan Allah. Karena itu Al-Fatihah dibaca di waktu salat dan dia ada rukun salat. Tidak ada satupun riwayat sahih yang sampai kepada kita Nabi setiap kali selesai salat baca Al-Fatihah, apalagi mengatakan bisirril Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Kenapa nggak pernah bilang Al-Baqarah? Gitu. Nggak pernah bilang gitu kan? Gitu. Karena ini rukun salat, akhi, udah dibaca, udah ditempatkan membacanya. Karena itu Nabi nggak pernah baca sebelum takbiratul ihram baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Belum membaca a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nggak pernah ada riwayatnya, akhi. Nabi setiap kali takbir itu coba belum baca salat, berdiri lalu takbir baca Allahu Akbar. Bayangkan sahabat membaca riwayat lain pun sampai kepada kita dialog antara Nabi SAW. Dan hadis tadi membaca Allahu Akbar kabira, doa istiftah yang dibaca oleh sahabat, seringkali teman kita berkata apa? Itu aja sahabat buat ajaran baru dalam Islam. Gitu. Lalu dijadikanlah dalil untuk boleh membuat ajaran-ajaran baru dalam Islam. Dia tidak ngerti kalau hadis itu paling tidak 3 kondisi: ucapan, perkataan, dan takrir. Nabi setujui sahabat itu membaca itu. Nanti kalau antum pelajari sunnah-sunnah Nabi, banyak juga perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, Nabi pun mengingkarinya. Hatta Nabi melakukannya, Allah yang mengingkarinya. Gitu. Karena ajaran Islam ini bukan ajaran Nabi. Tolong antum ingat. Gitu. Bukan ajaran Nabi, ini ajaran Allah. Itu. Nabi tugasnya hanya menyampaikan. Makanya nanti di dalam perkara-perkara yang kita lakukan di dalam salat, jangan pernah antum berkata, Ustadz kan udah dari dulu kita ngelakukan gitu, apalagi nambah bilang itu kan ajaran nenek moyang. Ingat nenek moyang antum siapa? Nenek moyang kita seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Jadi bukan ulama, kalau keliru wajar. Gitu kan. Ini bangga nenek moyangnya seorang pelaut gitu. Nah, jadi sekali lagi nikmati dialog ini, akhi, dengan ini. Jadi dialog kita dengan Allah itu baca Al-Fatihah. Ini kalau antum kaji di kandungan Al-Fatihah, subhanallah, akhi. Al-Fatihah itu memiliki 7 pegangan hidup seorang muslim, itu ada dalam Al-Fatihah. Kenapa antum mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ini untuk mengingatkan antum itu punya musuh yang akan terus menggoda antum, menjelekkan antum sampai antum meninggal dunia pun. Detik dari saat dia masih menggoda antum. Kita berlindung dari godaan syaitan. Lalu juga kita diajarkan bismillahirrahmanirrahim. Mulailah setiap hidup antum dengan karena Allah. Apapun yang antum lakukan. Apapun yang antum lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin mengajarkan kepada kita. Alhamdu, alif lam di kalimat alhamdu itu disebut dengan alif lam al-istighraq. Artinya segala macam bentuk pujian. Lillah, lamnya itu disebut lil tahqiq wa lil takhsis, yaitu yang berhak dan khusus hanya untuk Allah. Jadi semua macam bentuk pujian itu yang berhak menerimanya adalah Allah. Kita itu nggak berhak dipuji. Orang memuji antum karena tidak tahu aib-aib antum. Bisa aja ketika antum tidur ngorok, orang nggak tahu, ya kan? Karena itu yang berhak dipuji hanya Allah. Ar-Rahmanir Rahim mengajarkan kepada kita Ar-Rahman, Allah memiliki sifat Rahman. Dia menyayangi seluruh makhluknya yang muslim maupun non muslim.
Ar-Rahim itu dikhususkan untuk mukmin. Wa kana bil mu'minin rahima. Malik Yaumiddin mengingatkan kepada kita di sana ada hari pembalasan. Silakan antum berbuat semau antum, tapi ingat ada hari pembalasan. Karena itu Nabi pernah Jibril berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hidup sesukamu, fa innaka mayyit, kamu pasti mati. Wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Silakan berbuat sesukamu tapi akan dibalas segala perbuatan. Jadi silakan mengingatkan kita Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengingatkan kepada kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu mengajarkan kita bahwa kita ikhlas menyembah hanya Allah. Kepada Allah, jangan pernah menyembah kepada yang lainnya. Dan ibadah ini adalah kewajiban kita. Wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita hanya minta kepada Allah, dan ini adalah hak kita. Jadi di sini ajarkan kepada kita jangan minta kewajiban hak dulu, jangan hanya jangan malas melakukan kewajiban, tapi antum selalu minta hak antum. Disinilah lalu kita belajar. Setiap orang yang bekerja, haknya selalu pingin penuh, tapi kewajibannya dia langgar, maka dia termasuk orang yang Allah katakan celaka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah al-mutaffifin. Siapa? Yaitu orang yang kalau dia nimbang untuk dirinya sendiri minta sempurna. Kalau dia nimbang untuk orang lain dia kurangin. Di antara ahli tafsir menjelaskan apa? Ini juga kena kepada karyawan. Kalau ada karyawan minta hak sempurna tapi kewajibannya dia lakukan malas-malasan, maka dia termasuk orang yang lalai. Ini juga mengajarkan kepada iyyaka na'budu, mengajarkan kepada kita hanya mengikhlaskan ibadah karena Allah. Wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita bahwa kita ini lemah. Kita itu butuh pertolongan kepada Allah. Karena itu akan mengikis sifat sombong dari diri kita. Iyyaka na'budu akan melahirkan ikhlas dan menghindarkan kita dari riya. Wa iyyaka nasta'in akan menghindarkan kita dari sifat sombong. Karena manusia yang lemah itu suka minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim mengajarkan kepada kita jalan itu akan terbentuk jadi 3. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang telah beri nikmat. Siapa mereka yang telah Allah beri nikmat? Nabi, siddiqin, syuhada, dan orang soleh. Inilah jalan para salafus soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mengajarkan kepada kita 2 jalan lainnya. Jadi jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, jalan orang yang dimurkai, dan jalan orang yang sesat. Siapa jalan orang yang dimurkai? Yaitu orang Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena dia tahu benar namun tidak mengikutinya. Karena itu barang siapa yang tahu ini sunnah Nabi dan dia tahu ini ajaran Nabi lalu dia tidak mengikutinya, maka dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa itu? Ya orang Nasrani. Kenapa dia katakan sesat? Karena dia tahu ini bukan ajaran agamanya, bukan ajaran Islam, tapi dia tetap melakukannya. Itulah yang menyebabkan ketika orang tahu itu bukan ajaran Islam namun tetap dia lakukan, itulah disebut dengan bid'ah. Ini jalan antum berlindung setiap hari dari bid'ah. Berlindung dari perkara antum tahu ajaran Nabi tapi tidak mau melakukannya. Ini yang kita minta perlindungan. Lalu di ujungnya kita membaca amin. Amin itu adalah ismu fi'li amrin, isim fi'il huruf yang artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa. Apabila kita berjamaah lalu kita membaca amin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah kalian membaca amin. Wa innal imama yaqulu amin. Imam juga membaca amin. Itu fa innal malaikata taqulu amin. Malaikat juga membaca amin. Wa innal imama yaqulu amin. Imam juga membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Lalu setelah kita baca Al-Fatihah, di dalam masalah perkara membaca Al-Fatihah ini apakah disirkan atau dijaharkan, maka para ulama pun berbeda pendapat. Tetapi yang paling kuat pendapatnya perlu antum ingat, semua riwayat hadis yang menjelaskan Nabi menjaharkan membaca bismillah, maka tidak ada satupun riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih kepada kita diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Maka apa kata Anas bin Malik? Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Falam yasma' ahadun minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mendengar salah seorang mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Riwayat lain mengatakan falam yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan baca bismillah.
Adapun yang menjaharkan baca bismillah diriwayatkan Abu Hurairah, salah satu perawinya adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga mendoaibkan hadis tersebut. Dan paling tinggi derajatnya itu adalah di antara ulama karena banyak jalurnya maka mengangkatnya jadi dahsan li ghairihi. Nah, karena itu semua riwayat menjaharkan bismillah, tidak ada riwayat yang sahih. Adapun pendapat mengatakan apakah makmum membaca atau tidak, Imam Syafi'i mengatakan, di antara Imam Syafi'i, lalu di antaranya juga Imam Bukhari, kalau ulama kontemporer mengatakan wajib juga bagi makmum adalah Sa'd bin Baz dan Muhammad Shalih Utsaimin. Maka ada beberapa poin terjadi perbedaan pendapat terkait dengan Al-Fatihah ini. Apakah makmum membaca? Itu pun ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan tidak, ada mengatakan mendengar. Apakah dia termasuk bismillah Al-Fatihah atau tidak? Ini pun terjadi perbedaan pendapat. Tetapi ternyata hasil yang paling kuat pendapat itu dari berbagai riwayat adalah bismillah itu tidak termasuk di antara ayat Al-Fatihah. Karena nanti kita hadapkan riwayat-riwayat lain Nabi itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, tidak mulai dari bismillah. Adapun terjadi perbedaan pendapat ini, silakan antum ambil salah satu pendapatnya. Ya, karena dari setiap imam kaum muslimin memiliki pendapat-pendapat terkait dengan perkara ini. Lalu kita masuk, setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kalau antum lihat di buku dari halaman 222 sampai ke belakang ini adalah surat-surat yang Nabi SAW baca di waktu salat. Ada yang salat itu sudah ditentukan bacaannya, salat sunnah terutama. Salat sunnah yang sudah ditentukan bacaannya, kalau yang rawatib itu qabliyah subuh dan qabliyah ba'diyah maghrib, itu yang ditentukan bacaannya. Kalau untuk qabliyah subuh bacaannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini yang pertama. Atau antum bisa membaca surah Al-Baqarah ayat 164 dan Ali Imran ayat 52. Atau Al-Baqarah ayat 164 dan juga Ali Imran ayat 64-nya. Nah, silakan antum baca variasi ini. Antum bisa lihat bacaannya, Anda tidak singgungkan bacaan yang Nabi baca di waktu salat, sehingga kita bisa masuk di bab ruku. Bab ruku ini kita akan praktek. Nanti Anda minta antum beberapa orang kita lihat, kalau ada beberapa nanti kita akan coba lihat rukunya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita masuk di halaman 229. Ini bab ruku. Kita lihat ruku termasuk di antara rukun salat. Sebelum kita ngupas bab ruku ini, akhi, di antara kekeliruan kaum muslimin kalau salat adalah dia belum selesai baca ayat udah siap-siap untuk ruku. Anda singgungkan dulu antum kekeliruan ruku ini agar ngerti. Baru terus kita singgung tata cara rukunya, dan insya Allah kita akan praktek. Anda minta nanti antum berbaris satu barisan, terus kita akan cek gaya rukunya, udah benar apa enggak. Kita lihat gaya rukunya macam-macam. Nah, salah satu kekeliruan di salat yang perlu antum lakukan adalah seringkali banyak kaum muslimin, salah satu sunnahnya adalah kalau kita baca ayat jangan langsung siap-siap ruku. Dia dulu, misalnya kadang-kadang banyak, misalnya dia baca ayat dalam diri dua dan dua dan menyebut lalu kubuan, tidak jangan langsung semua kan gitu. Jadi selesai dulu, walau jakun lalu kubuan ahad, udah satu naruh pun untuk berbahagia. Gimana cara rukunya? Ingat tadi kita bilang, di dalam bacaan salat itu perpindahan rukun-rukun hanya dua yang kita baca. Pertama itu bacanya adalah takbir intiqam, yang kedua adalah tasmih. Nah, kapan membaca takbir intiqam? Jadi kita singgung kepada antum. Jadi di dalam riwayat dari Abu Hurairah, Allah berikan Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak qama ila salat yukabbiru hina yaqum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat dia bertakbir ketika berdiri. Wa yukabbiru hina yaqum. Sudah bertakbir ketika ruku. Jadi ketika kita ruku, sekali lagi tidak boleh di sini ruku berdiri ya. Di sini ruku. Yang dilarang kita lakukan adalah kita langsung ruku dulu baru takbir. Hanya yang dilakukan. Terutama imam sering terjadi kekeliruan. Gara-gara takut didahului oleh makmum, ya kan? Ruku dulu dia. Misalnya kita berdiri, Allahu Akbar. Dia tak
salah satu bacaan. Iya Pak. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi yang perhatikan kita itu berdiri dulu. Selesai bacaan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru mengangkat. Nah, mengangkat tangan di dalam salat itu yang banyak disetujui oleh para ulama itu di 4 tempat. 1 ketika takbir ihram, 2 ketika takbir ruku, 3 ketika i'tidal, dan yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga atau setelah nasyahud salat. Nah, kalau takbir intiqal ini kita lihat wa yukabbiru hina yarka. Jadi beliau bertakbir ketika. Jadi kalau kita udah berdiri, angkat tangan, bertakbir Allahu Akbar. Jadi kita bergerak seperti ini. Enggak boleh ruku baru takbir. Nah, kata Allah, ruku ini rukun salat. Ruku ini ibadah yang luar biasa keutamaannya. Al-Quran banyak menyebut sholat itu dengan ruku. Di antara Allah berfirman warka'u marrakin. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Itu. Ruku dan sujud ini banyak keutamanya dan sering lebih panjang kalau sujud keutamanya. Dan di antara keutamanya tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita wa ana wa inni nuhitu an aqra al-Quran rawiyan wa sajid. Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Fa'ammar ruku fa'adzim fihi Rabb azza wa jalla. Adapun di waktu ruku agungkan Rabb azza wa jalla. Jadi di waktu ruku bentuk kita mengagungkan Allah. Lihatnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salat adalah salat itu dibagi menjadi 3. At-tuhuru thuluthun, taharah sepertiga, wa ruku thuluthun, ruku sepertiga, wa sujud thuluthun, sujud sepertiga. Faman addaha bihaqqiha. Barang siapa yang melakukan 3 bagian ini dengan benar, qubilat minhu, salatnya diterima, wa qubilat minhu sa'iru amali, seluruh amalnya diterima. Wa man ruddat alaihi salatu ruddat alaihi sa'iru amali. Barang siapa yang rukuknya salat ditolak, Allah mentolak seluruh amalnya. Dan perlu anda perhatikan rukuk. Gara-gara rukuk tidak benar, Allah tolak salatnya walaupun salatnya selama 60 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajula la yusalli 60 sana. Seseorang itu salat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salat. Tidak ada satupun salatnya yang Allah terima. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Ada kalanya rukunya benar, sujudnya tidak benar. Dia sempurnakan rukunya, sujudnya enggak sempurna. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu. Sujudnya sempurna, rukunya enggak sempurna. Makanya nanti di waktu ruku, untuk benar rukunya kita harus memperhatikan 8 poin penting. Di waktu sujud, nanti kita harus memperhatikan sekitar 14 perkara agar sujud antum itu benar. Karena sujud ini paling banyak terjadi kekeliruan di bab sujud ini. Itu. Nah itu. Lalu ruku juga keutamanya apa? Menggugurkan dosa-dosa. Yang tadi saya singgung ada salah satu bersabda innal 'abda idza qama seorang hamba itu kalau berdiri salat ujian betul lebih kulit. Seluruh dosa itu didatangkan. Bahwa dia telah melakukan bahwa dia adalah suatu. Lalu dosa itu didatangkan di kepala dan kedua pundak. Fakul lama raka'a saja. Setiap kali dia rukuk dan sujud, tasaqat an dosa-dosanya jatuh terkukur. Nah itu. Nah sekarang kita lihat. Antum lihat di sini. Rukuk, lalu kita lihat tata cara rukuknya. Tata cara ruku. Jadi tumayaqul, kemudian beliau membaca Allahu Akbar, tumayahwi ilal ardi fayujafi bi yadai an jambi. Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar dan salah satunya nanti beliau kemudian merentangkan kedua tangannya dari lambung. Nah, kita singgung satu persatu. Tata cara ruku antum lihat di halaman 232. Ini kata-kata singgung satu persatu. Tata cara ruku. Ya. Lalu kita praktek, terus kita akan praktek seperti kata cara itu. Pertama, sekali lagi ruku adalah rukun salat. Jadi kita takbir, Allahu Akbar. Itu, ruku. Nah, poin-poin penting yang kita perhatikan yang pertama, yang dipegang itu adalah lutut. Ini ulang ini. Lihat hadisnya di halaman 232. Diriwayatkan dari Mus'ab putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, "Shallaitu jambatan."
aku sholat di samping bapakku, lalu aku meletakkan tanganku di antara kedua pahaku. Panahani, bapakku melarangku. Kemudian dia berkata, kunna naf'alu farmina. Dulu kami di masa Nabi meletakkan tangan di antara kedua paha, lalu Nabi melarang kami. Wa umirna an nad'a aydina ala rukab. Dan kami diperintahkan meletakkan tangan di atas lutut. Jadi banyak kaum muslimin rukuk itu macam-macam, guys. Ada yang enggak itu, ada yang hidup. Ya. Ada yang semangatnya rukuk, bayarnya itu. Ini juga nggak boleh. Gitu. Nah, maka pertama yang kita pegang adalah lutut. Itu ada paling lutut. Nah, setelah lutut apa? Yang kedua, poin kedua apa tadi? Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk maka beliau melenggangkan jari jemari. Jari jemari itu ingat, jari jemari ini tangan di bawah kepala ini paling banyak diatur di bawah tangan. Jadi kalau takbiratul ihram caranya gimana? Tidak rendah, tidak rapat, biarkan apa adanya. Pas rukuk rendah, nanti pas sujud rapat. Itu harus ingat nih. Jadi takbiratul ihram tidak rendah, tidak rapat, pas rukuk rendah, pas sujud rapat. Ini jari jemari. Lalu setelah itu udah rendah. Lalu selanjutnya apa? Jari jemari kita ini adalah di bawah lutut. Jadi tidak boleh untuk kalau rukuk ini kan. Ini paling banyak nih. Ada yang gayanya gini kalau rukuk. Ada yang gini gaya rukuk. Ini enggak. Jadi harus rendah. Tidak boleh ke sini. Tidak boleh ke sini. Jadi harus kita buat di bawah. Nah, itu yang ketiga. Jadi jari jemari ini sudah di bawah posisi. Tidak boleh ke samping. Yang keempat, kita melihat di halaman apa namanya, di halaman 233. Yaitu poin yang keempat. Nah, poin yang keempat di sini kita akan jadikan 4 kalau di sini dijadikan ini. Yang keempat apa? Diriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'idi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk. Fawada'a yadayhi ala rukbatayhi, lalu beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, ka'annahu qabidun alaihi, seolah-olah beliau mencengkram. Jadi tidak cukup diletakkan, tapi kayak dicengkram. Ini poin keempat. Lalu poin kelima, wa wattara yadayhi fanahahuma an jabbayhi, lalu beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya. Jadi lengan itu, kalau ini tangan lurus ini berarti dekat dengan lambung. Lalu kita disunahkan merenggangkannya. Kenapa direnggangkan? Ini terkait dengan yang kelima. Yang keenam. Di sini pun yang kelima kita jadikan 6. Cenderungkan Abu Hamid As-Sa'idi, wa idza raka'a, apabila berrukuk, amkana yadayhi ala rukbatayhi, beliau memantapkan cengkraman tangannya di atas kedua lututnya. Tsumma hasara dhahrah, kemudian beliau hasara itu maknanya istawa, lalu meluruskan punggungnya. Jadi punggung harus lurus. Nah, kenapa? Anda perhatikan. Kenapa tangan ini harus jauh? Riwayat lain kita membentuk busur. Membentuk busur. Sekarang kita lihat. Dalam berrukuk, ini posisi tangan dulu. Terus rukuk. Apa yang terjadi? Kepalanya bentuknya ini. Ya. Kepalanya ini. Baru akan lurus adalah ketika ini ditengokkan. Gini. Kalau dia terlalu bengkok, jadinya gini. Jadi kita bengkokkan untuk busur. Jadi ini kayak talinya. Ya, apa ini kayak busur. Terus ini talinya. Makanya kita bentuk. Kalau jadinya ini. Lalu sudah masuk sedikit. Nah, lalu yang ke-7. Apa itu? Lihat yang ke-7. Ini poinnya ke-6 di sini. Wa kana, dia kata Aisyah, wa kana idza rafa'a, apabila beliau rukuk, lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwirhu walakin baina dzalik, beliau tidak mendongakkan kepala dan tidak menundukkannya, tetapi antara. Jadi kalau salat, tidak boleh kita ini, tidak boleh ini.
Tapi kita buat antara itu. Kita buat. Nah, yang 8 kemarin ini. Ini poin. Jadi 1. Yang kita masuk. 2. Jadi jemari rendah. 3. Jari-jari itu di bawah. Gitu. 4. Cengkeram. 5. Ini dibengkokkan ini. Karena lurus. 7. Tidak lompat, tidak lurus, tapi antara itu. Dan 8 kemarin. Nah, jadi kalau mengukurnya, gimana cara Anda benar? Jadi, kalau Anda mau benar ukurnya, ini aja benar, ini kan lurus. Ketika antum kalau ukur, ada punggung dibengkokkan, jadi punggungnya begini. Atau katakanlah begini. Mungkin kan? Makanya antum tidak ada begini, ini lurus badan. Nanti kalau antum itu tidak suka ukurnya benar, itu punggungnya bengkok benar. Kita tegakkan badan, kalau antum mengukur nih. Ketika antum tegak berhenti, ini kan berpukul begini. Nah, Anda terpaksa badan. Akan tetapi, atau antum buat gaya misalnya, kalau antum ingin belajar lurus dulu, gini aja kan. Lalu letakkan. Tapi jangan pas berukuk gini. Jadi antum belajar. Dan ketika Anda berukuk, kegeliran antum apa? Ini punggung tidak, jadi punggungnya ditegakkan aja. Nanti kita berukuk, ini badan. Jangan ditarik ke bawah lagi, tapi jelaskan. Dan tidak akan terasa narik di sini. Siapa mau praktik? Sama praktik. Ya. Siapa lagi? Silakan kita bisa beberapa orang praktik. Udah. Siapa lagi? Tambahnya. Ya. Nah, udah. Siapa lagi? Siapa lagi tuh? Banyak. Udah, nah, kita lihat ya. Udah, lurus, kakinya tuh lurus. Ini gaya bersama yang lurus-benerin tuh. Nah. Jangan sampai desak-desakan minta apa. Nah, lurus. Ya. Udah, ini kita lihat sekarang ya. Kita langsung dulu. Pojok, tengah, terus langsung yang ujung, duduk apa? Duduk terus. Nah, terus ini tengah. Iya, ini yang tengah. Langsung duduk. Kamu. Nah, terus ini yang lihat gayanya. Nah, kita pakai gitu dia ini ya. Ini kan. Nah, ini lalu. Ya. Nah, ini kemana? Udah, tunggu setengah jam. Lalu bawah, ini tegak. Dulu, lagi. Ini, terus yang ini. Nah, ini kepala Pak. Badan tegak. Nah, kepala duduk. Lagi. Ini baru kata lagi. Nah, gitu. Tunggu dulu. Nah, gitu. Kepala duduk lagi Pak. Kalau mau lurusin nanti pegang kepala lagi. Nah gitu. Kepala lagi ke depan Pak. Udah. Nah sekarang yang ujung. Nah lihat. Nah ini dia. Ini perlu ditegakkan. Nanti kalau Anda mau perbaiki, ini pegang di sini. Angkat. Ini dia mau tidak ya. Nah gitu. Udah. Ini tangan kamu kali gitu. Nah gitu. Udah. Nah coba bangun. Kita ulangi sekali lagi. Ulangi nanti coba. Lagi apa? Lagi. Sebelum kan. Nah kan dikit. Ini, nah dikit. Nah ini masih kepala belum. Ini belum tentu aku biar sekali ya. Lemas. Ini pungut juga. Nah. Jangan tangan berbeda. Ini bapak masih. Maaf Pak, bukan kepala. Lemas. Nah gitu. Lemas. Nah ini ya, nah itu aku belajar. Nanti minta dicek, kebaca maaf dari sebelah, nanti dipoto, bisa terlihat. Nah, udah, coba. Nah, coba yang sebelah lagi, coba.
Yang tadi giliran. Udah. Ini coba kita tegakkan. Nah, coba nama dulu. Lagi. Terus. Udah. Mas, tangan coba. Nah ini lihat, ini tegakkan, ini angkat. Nah itu, kepala dulu. Lagi terus. Nah, udah. Ini. Nah ini Bapak, maaf. Lemas. Nggak bisa kalau keluar, nggak sulit. Nah ini atas bawah dikit. Ini kalau tegak. Lemas. Itu ya. Nah ini kok jangan kembali lagi. Udah, coba Pak. Coba sekarang semuanya. Cukup. Semuanya cukup. Nah, ini masih ini. Ini Pak. Ini Mas. Ini. Lalu bawah Mas, belum bawah bagian itu. Nah, Mas. Coba. Nah, udah. Nah, silakan Bang. Gimana rasanya? Nah, biasanya nanti kalau pembenaran coba berani, minta dilihat. Dan terus apa? Kekiribannya kita kebanyakan ke bawah. Kalau enggak kepalanya coba. Pandangan kita ke bawah. Nah, kita ke bawah. Kalau tempat sujud itu tidak dari lurus, gimana kan? Jadi kalau kita mengatakan tempat sujud, dan tempat sujud kita kan padanya segini. Gitu. Mau langsung ke sini atau ke depan, kalau ke depan langsung padanya kan mana? Coba ambil ke depan, itu mana ke sini kan? Jadi kita lihat. Tempat sujud itu ada di sini. Di bawah itu mana tempat sujud? Kalau ambil salat kita melihat ke depan, berarti seperti di sini. Udah. Nah yang lain, antum kita sering cek. Antum baca doang, praktek lalu praktek sendiri belum tentu benar. Serius. Gitu. Anak praktekin antum sekali juga belum tentu. Antum silakan cek. Kuncinya nanti, kalau antum mau membenarkannya atau minta dibenarkan, gitu. Coba siapa lagi satu madu? Siapa? Yang masih coba kita benar. Coba antum masih. Agar antum nanti bagaimana membenarkannya. Membenarkannya. Coba dua orang lah, apa? Nah, coba. Berdiri. Antum rukuk coba. Nah, udah rukuk ya, rukuk aja. Nah, ini keluarannya apa? Ini kepala keluar di tangan. Nah, antum harus naruh mas. Nah, gitu. Nanti kalau antum benar ya, ini pegang di sini. Tidak ada. Kalau dia yang kepala dulu. Terus. Ini jangan. Kepala. Nah. Ini tangan coba mas. Nah. Dari di sini ada di dekat, baru senang. Kita kebanyakan ini dibuatkan ini kepalanya ini. Ini kan untuk ini. Nah ini terlalu bed kok, untuk dekat. Nah, kepala untuk. Jadi ini diangkat sini. Kepala untuk lagi. Nah. Ini masuk. Ini juga berubah lagi. Jadi makanya apa? Ukuran ini tuh adalah ini kita buat lurus, berusaha dibuat lurus. Antum kalau terus gini, maka kalau berbicara di kesehatan tubuh ini menentukan pokoknya antum tidak berhukum itu menentukan kesehatan. Beda. Jadi antum perbaiki itu nanti gini ya, pegang di sini ya. Kepala antum. Nah, antum saling cek sini di sini. Beda. Sekarang setelah itu doa rukuk itu ada sekitar 5 macam. Kuncinya di waktu kita membaca rukuk, jangan suka baca cepat-cepat. Coba sekarang, anda kepingin kita akan baca rukuk, serta 1, 2, 3. Ulangi coba. Perhatikan pertama, jangan sampai antum suka maunya dipanjangkan. Kebanyakan kadang-kadang kita
di ba'ajan itu gaya itu Subhana Rabbiyal Azim. Nunnya itu agak pendek. Kalimat Rabbnya ditekan. Ya. Coba kita baca tadi. Silakan dari dulu. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ulangi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Coba ulang. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ingat jangan sampai ini dipanjangkan. Kebanyakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Jadi orang tidak baca wa bihamdi apa? Jadi Subhana Rabbiyal Azim sampai sini aja diulang. Subhana Rabbiyal Azim. Nah, coba tambahkan wa bihamdi. Jangan wa bihamdi di depan. Dari depan. 1, 2, 3. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ulangi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Sekali lagi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau salat antum baca gini apa cepat-cepat? Cepat-cepat. Jadi gimana kita mau nikmatin nanti salat? Nah, poin yang penting di sini adalah minimal baca sekali. Tumakninah itu 3 kali. Dan boleh baca lebih dari itu. Contoh ketika imam rukuk. Antum kan hafalnya yang pendek, mungkin imam baca yang panjang. Lalu rukuknya lama, di dalam salat kita nggak boleh diam. Kalau imam belum tidak, terus baca berulang-ulang sampai imamnya tidak. Nah, ini yang kita sunahkan. Dan kalau bisa, setiap rukuk itu antum bacaannya beda-beda. Ini hafalnya 1, hafal 5. 1 aja dah. Kepada yang dulu di sekolah coba ajarin anak itu ada setiap baca buku itu bacaan beda-beda. Jangan kita hanya. Nah dari sini coba kita lihat doa ruku ada di halaman 236. Kita baca beberapa dan 3 doa ruku itu sama dengan doa sujud. Yang pertama tadi kalau di sini tidak ditambahkan bihamdi. Kita baca yang kedua yang sama dengan doa ruku dan sujud. Dan ini biasanya sekolah-sekolah di Muhammadiyah diajarkan. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika turun ayat Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini beliau baca ini di surah tasbih, tahmid, istighfar. Makanya beliau membaca ikuti Subhanakallahumma la Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Nah ini doa ruku dan sujud sama. Doa yang kedua yang sama, doa ruku sujud itu yang ada di buku nomor 3 Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Ini juga sama. Atau Subhanadzal Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal 'Azam. Atau antum bisa baca yang panjang doa ruku, lihat di halaman 237 Allahumma laka rafa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi fasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kali-kali baca ini. Berarti apa kalau? Baru tahu. Nah, ini doa ketika kita ruku. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk di i'tidal. Masih cukup waktu untuk kita ini. I'tidal. Buka di halaman 240. I'tidal juga termasuk di antara rukun salat. Ada 8 bacaan i'tidal. Antum udah hafal berapa? 1. Apa itu? Nanti antum pulang akan hafal minimal 5. Nah, salah satu poin penting yang perlu antum ingat di saat di i'tidal. Yang punya buku buka di halaman 248. Ini ancaman orang yang tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Talaq bin Ali Al-Hanafi, "La yanzurullah ila salati 'abdin
la yuqimu fiha sulbatu baina ruku'iha. Allah tidak melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya antara ruku dan sujud. Antara ruku dan sujud apa? Apa maksud? Ini terlihat. Banyak di antara saudara kita kadang kekeliruan tidak, tetap berdiri tegak dulu, baru baca sami Allah liman hamidah. Ini keliru. Jadi kita nggak boleh sami Allah liman hamidah. Ini nggak boleh. Lalu makanya kita lihat di hadisnya nanti. Tsumma yaqul, kemudian belum membaca. Antum buka lihat di halaman 240. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat yukabbiru hina yaqum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat beliau berdiri 3 takbir. Wa yukabbiru hina yarka, dan beliau bertakbir ketika ruku. Nah, itu sudah kita sebut. Dan berdiri Allahu akbar. Kemudian apa? Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Kapan beliau baca ini? Hina yarfa'u sulbahu, hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Di saat atau ketika beliau mengangkat kepalanya dulu. Jadi bukan mengangkat kepala dulu baru baca, tapi ketika sami'allahu liman hamidah. Nah, ini baca. Dan yang diancam di hadis tadi, la ilaha la salata 'abdin yuqimu fiha sulbahu baina ruku'i. Allah sedang melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya di waktu ruku dan sujud. Maka apa kata Ibnu Hazm? Syalbani rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan batalnya salat seorang yang tidak tumakninah di waktu i'tidal. Ibnu Hazm berkata, siapa saja yang Allah enggan melihat amalannya, maka amalan tersebut tanpa disaksikan adalah amalan yang tidak diridai. Dan kalau amalan yang tidak diridai berarti tandanya amalan itu tidak diterima. Bagaimana? Contoh gini. Kadang-kadang kalau salat itu bisa tidak. Sami Allahu liman hamidah rabbana wal macam-macam betul. Ini yang Allah tidak lihat salatnya. Makanya apa? Kalau i'tidal itu diam dulu. Makanya kita lihat, yang punya buku kita lihat. Bagaimana cara i'tidalnya? Kita lihat i'tidalnya di halaman 241. Dijelaskan oleh Abu Hamid As-Sa'idi, fa idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, istawa, beliau berdiri tegak. Hatta ya'uda kullu faqarin makan, sampai setiap tulang ruas persendian itu kembali ke tempat masing-masing. Kata faqar adalah tulang dari kepala sampai ke ekor. Makanya kalau kita tidak berdiri kita mengangkat kepala, sami Allahu liman hamidah, sambil angkat tangan. Enggak boleh angkat tangan kita. Angkat tangannya sama begitu tetap. Lalu setelah itu lepas tangan, berdiri tegak. Jangan acak-acak, pengen terusin. Nah, lalu ketika kita berdiri tegak ini, mana yang disunahkan lurus atau bersedekap kembali? Ini pun terjadi perbedaan pendapat. Terjadi. Sedekah sama-sama empat salah. Ulama kata orang menjelaskan bersedekah kembali. Sahabat mengatakan ini lurus. Nah, ini pun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan perkara. Ya. Nah, kita lihat lalu setelah itu apa yang kita baca? Maka doa i'tidal itu ada 8 ayat. Setelah kita berdiri tegak, dia baca doa i'tidal. Nah, kalau kita lihat rahimahumullah, poin penting yang perlu antum selalu ingat di dalam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana digambarkan oleh Barra bin Azib. Apa kata Barra bin Azib? Salah satu di antara sunnah yang banyak hilang dari kaum muslimin adalah menyamakan ritme setiap gerakan salat. Al-Barra bin Azib menyampaikan kepada kita di kalam Al-Bukhari dan Muslim, "Ramaktu salata ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku mengamati salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu faraqatahu.
aku mendapati lama beliau berdiri, faraqatahu, ruku beliau, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, i'tidal beliau setelah ruku, fasajadatahu, sujud beliau kembali, fajalsatahu ma baina sajadataini, duduk beliau di antara dua sujud, fasajadatahu, sujud beliau kembali, fajalsatahu ma baina taslimi wal insirab qaliban minas sama, duduk beliau sebelum salam dan setelah salam itu waktunya hampir sama. Jadi sunnahnya kalau Nabi itu berdiri 5 menit, gambaran ruku beliau sekitar 5 menit, i'tidal beliau 5 menit. Kalau kita enggak 5 menit selesai semua. Itu namanya Nabi salat. Makanya sampai dikisahkan seorang sahabat dalam riwayat Abu Daud, dia salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sakit perut. Akhirnya dia pergi ke pinggir kota Madinah buang hajat. Dia pulang ke rumah, lalu balik ke masjid, ternyata masih rakaat pertama. Antum sampai masjid udah bubar gitu. Itu lamanya para sahabat salat. Makanya kita dianjurkan, salah satu sunnah Nabi yang udah hilang dari kaum muslimin adalah melamakan i'tidal. Dan nanti kita akan lihat juga melamakan duduk antara dua sujud. Ini sunnah yang udah hilang dari kaum muslimin. Kita rata-rata membaca doa duduk antara dua sujud sekali, Nabi itu ulang-ulang terus. Lalu di saat beliau i'tidal, beliau membaca beberapa doa. Di dalam i'tidal ada 8 bacaannya, tapi yang punya keutamaan hanya 2. Anda akan singgungkan antum yang punya keutamaan dulu. Yang punya buku buka di halaman 244. Yang punya keutamaan dulu, ini antum agar antum ingat yang punya keutamaan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah." Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka hendaklah kalian membaca. Ini pendek doanya. Allahumma rabbana lakal hamd. Cuma baca ini doang. Nabi terus ulang-ulang bacaannya. Lalu Nabi SAW bersabda apa? Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bacaan Allahumma rabbana lakal hamd bersamaan dengan bacaan malaikat yang ada di langit, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Ini keutamaan padahal pendek, akhi. Lalu bacaan kedua yang punya keutamaan, antum lihat di halaman 246, yang diriwayatkan dari sahabat Rifah ibnu Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau membaca sami Allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ah, kemudian seorang laki-laki di belakang beliau membaca Allahumma rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lalu Nabi bersabda, bertanya, siapa tadi yang mengucapkannya? Sahabat itu menjawab, ana. Qal, kemudian beliau bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum taktubuha awwal. Aku melihat 30-an malaikat. Kata bid'ah itu artinya angka 1 sampai 9. Kalau dia pakai dal baru artinya bid'ah. Kalau pakai dha itu hitungan angka 1 sampai 9. Berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat kalimat tersebut. Ini istimewanya nih. Jadi kalau antum lihat di sini, akhi, ini doa ini mirip dengan doa istiftah juga. Mirip dengan doa istiftah. Jadi agar antum hafal tambahan doa istiftah.
Nah zikir ini, jadi doa i'tidal ini yang punya keutamaan ada mirip dengan doa istiftah. Jadi bunyinya agar antum bisa gampang hafal. Dan ini doa yang sangat jarang diajarkan di masyarakat kita doa ini. Jadi yang punya keutamaan antum bisa baca bunyinya Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini yang punya keutamaan. Dan nanti yang punya keutamaan satu lagi, nanti tinggal tambahkan waktu di sini. Rabbana walakal hamd. Cuma ke belakangnya untuk tambahkan mengajarkan. Belakangnya tambahannya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nah, kalimat Rabbana walakal hamd yang ini, kalau antum ganti dengan kalimat Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, jadilah doa istiftah. Jadi kalau yang dijaga di kata Rabbana, itu bisa tambahkan. Kalau yang punya keutamaan Allahumma Rabbana lakal hamd. Nah, kalau antum baca ini, kan ini pendek. Jadi kalau antum tidak harus Allahumma Rabbana berkata, dan Allah berkata begini, Allahumma Rabbana lakal hamd. Dan imam belum turun sujud, maka antum pulang-pulang baca berkali-kali sampai imam turun sujud. Kalau antum membaca yang agak panjang, tambahkan dengan membaca dengan Allahumma Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalau mau jadi doa istiftah, Allahumma Rabbana walakal hamd diganti dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Kalau dia jadi doa istiftah, Nabi lihat 12 malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka paling pertama mengangkat kalimat. Kalau dia tidak, Nabi melihat 34 malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat kalimat. Nah, setiap pendek-pendek ini yang punya keutamaan. Nah, lalu kita lihat, kita akan singgung 8 doa i'tidal. Setelah itu kita baru akan ada tanya jawab dulu ya. 8 doa i'tidal. Lihat di buku. Kita akan singgung 8 doa i'tidal. Kita baca, ikuti. Coba kita baca dulu serentak. Sami'allahu liman hamidah. Yang pendek itu ada 5 akhir. Jadi antum pulang udah hafal minimal 5. Silakan dipakai setiap ruku beda-beda, setiap i'tidal beda-beda. Yang pertama, Rabbana lakal hamd. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Nah, yang punya keutamaan nih, Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, yang kelima, ini lafaz yang sering antum baca. Depannya Allahumma Rabbana lakal hamd. Ulangi. Mil as-samawati wa mil al-ard. Jadi boleh pakai mil'a, boleh pakai mil'u. Nah, yang pakai mil'a, riwayat pakai mil'a, ini riwayat yang lebih sahih, akhi.
Lalu kita tambahkan wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Nanti bisa baca ini. Atau yang tadi Allahumma rabbana walakal hamd. Ulangi. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Boleh ditambahkan dalam lafaz Imam Tabrani mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, kalau Nabi salat malam, maka beliau i'tidalnya lafaznya berbeda sebagaimana diriwayatkan Hudzaifah ibn al-Yaman bahwasanya yang melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat malam, kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku, waktu berdiri beliau adalah selama waktu ruku. Jadi lama beliau i'tidalnya. Beliau membaca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamd. Nah, ini yang beliau ulang-ulang terus. Yang beliau ulang-ulang. Dan ada yang paling panjang, Anda bacakan antum, yang paling panjang Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ala thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini yang beliau baca. Nah, silakan dibaca doa-doa i'tidal ini variasi. Usahakan setiap antum i'tidal bacaannya beda-beda. Lalu pertanyaannya, berapa lama Nabi i'tidalnya? Antum lihat riwayatnya dari Anas bin Malik. Antum buka di halaman 247. Nabi sabdakan dia berkata, "Ma sallaitu khalfa rajulan aw jaza salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamam." Aku belum pernah salat di belakang seorang pun yang lebih ringkas dan sempurna salatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu idza qala sami Allah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca sami Allahu liman hamida. Nah, kalau beliau membaca sami Allahu liman hamida qam, beliau berdiri. Hatta naqul, sampai kami berkata qad auhama, seolah-olah beliau lupa untuk turun sujud. Tsumma yukabbiru yasjud, kemudian beliau takbir untuk sujud. Wa kana yaqudu baina sajdatain, kemudian beliau duduk di antara dua sujud. Hatta naqul, kami berkata qad auhama, seolah-olah beliau udah lupa. Nah, inilah gambaran lamanya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti selesai salat zuhur, lalu setelah istirahat kita akan kupas sujud. Semoga nanti bisa cepat selesai nih pembahasan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan dulu materi sebelumnya itu silahkan. Silahkan. Ya. Yang berkaitan dengan kita fitrah tadi kan. Fitrah tadi kan supaya kami itu bisa ada. Ya. Atau ketika kita di fitrah orang itu kan orangnya pergi, kita tidak nyari-nyari fitrah. Karena beberapa kali saya kadang melihat kita juga pernah melakukan gitu, ya, baru belajar ini. Nah, kemudian bahkan ada yang dari belakang karena kebetulan yang di depannya itu selalu pergi, jadi seolah-olah sholatnya dari belakang. Ini yang jadi permasalahan saya yang selama ini berpecahkan itu giliran. Ketika sholat di depan di belakangnya orang tadi itu yang saya jadikan stop, sementara di sampingnya juga ada orang, lalu si orang ini mengambil fitrah dengan cara ke belakang. Maksudnya? Jadi misalkan ini fitrah orangnya, Iya. kemudian pergi si samping saya ada jamaah, nah saya tarik ke belakang lalu mengambil fitrah. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Kita nggak dapatkan riwayat gaya mundur ke belakang, akhi. Wallahu alam, itu dapat gaya dari mana? Yang kita dapatkan penjelasan, akhi, dari Syekh bin Baz, Muhammad Shalih Utsaimin, yang baca terkait dengan, karena beliau juga mengeluarkan khusus terkait dengan sifat salat Nabi. Sutrah itu hanya dicari di awal. Sutrah itu hanya cari di awal. Itu. Jadi tidak, kalau antum udah dia pergi ya udah. Tidak ada penjelasan antum harus
mencari sutrah baru, atau misalnya maju ke depan. Ya udah antum salat apa adanya dari yang pertama antum cari itu. Inilah yang kita dapatkan penjelasan dari beberapa ulama terkait dengan perkara sutrah. Kalau ada penjelasan wallahu alam, ana belum tahu. Iya. Gitu. Ada yang lain silahkan. Saya pernah lihat ketika orang ini jamaah dan masbuk, imam salam, dia kan meneruskan ya. Iya. Dia berjalan ke depan untuk mencari sutrah, itu memang dibilangnya Itu tidak kita dapatkan contoh. Jadi kalau antum masbuk, ya udah lanjutkan sisa kekurangan dari salatnya. Adapun harus maju ke depan untuk cari sutrah baru, wallahu a'lam. Sekali lagi penjelasan yang didapatkan terkait dengan perkara ini tidak didapatkan satu pun riwayatnya. Ya. Nah, ada pertanyaan, sahkah apa nih? Kami lupa. Ini dekat dengan sholat di antara tiang. Intinya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari saf antara tiang. Ya, menghindari saf di antara tiang. Tapi kalau kita nggak dapat kecuali di sana, insya Allah sholatnya sah. Anda belum dapatkan penjelasan bahwa dia sholat di antara dua tiang itu sholatnya nggak sah. Sholat kita sah. Tapi intinya para sahabat menghindari tiang kalau mereka itu sholat. Ini penjelasan terkait dengan makmum salat wajib, hadas atau apa nih? Ini kalau ini anak tulisannya agak kurang bisa baca. Intinya kalau ada orang, apakah benar pertanyaan seperti ini? Kalau ada makmum yang salat sunnah, maka kita yang salat wajib boleh berjamaah menjadi makmum bagi orang yang salat sunnah. Itu dibolehkan? Apa? Iya. bahwa imam itu merupakan sutrah bagi makmum. sementara imam belum datang. Maka kita sholat sebelum imam datang itu kosong. Akhi, baru dikatakan imam itu sutrah kita adalah kalau sholat jamaah. Berarti orang yang di belakang yang pakai apa itu mikro, berarti kita tidak boleh sholat di situ. Mendekat ke sutrah terdekat, Pak. Kan misalnya imam di sini. Ya sekarang antum lihat sutrah yang dekat dengan antum apa? Bisa tembok, bisa tiang, atau di belakang orang yang sedang duduk atau sholat. Karena kalau dikatakan makmum itu, imam itu ada sutrah makmum itu pas kita sedang sholat berjamaah. Imamnya belum datang gitu kan? Imamnya belum datang, itu. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Iya. Kalau seandainya kita makmum, kita berarti apa pada waktu bersamaan atau seperti Oke. Bismillah. Pertanyaannya adalah apakah, kalau Anda bisa lengkapin pertanyaan, apakah makmum juga baca sami Allahu liman hamidah, atau makmum itu cukup baca doa i'tidalnya saja? Maka di sini pun terjadi perbedaan pendapat. Di antara ahli ilmu berpendapat, kalau Syekh Albani mengikuti pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi termasuk yang berpendapat bahwa makmum itu tetap baca sami Allahu liman hamidah. Tapi banyak juga ahli ilmu menjelaskan makmum tidak membaca. Jadi imam yang membaca, kalau sami Allahu liman hamidah yang disepakati adalah dibaca kalau sholat sendirian. Yang kedua bagi imam. Kalau lagi sholat jamaah, maka ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makmum baca, imam baca. Pendapat kedua mengatakan yang baca hanya kalau berjamaah hanya imam. Jadi makmum ketika bergerak itu tidak membaca apa-apa. Setelah berdiri tegak baru dia membaca Rabbana walakal hamd atau yang lainnya dari doa i'tidal. Boleh pakai Allahumma, silahkan dipilih, Pak. Kalau Bapak punya bukunya nanti lihat variasinya nih, gitu kan. Jadi ini ada 8 bacaan
Ada yang pakai Allahumma, ada pakai Rabbana, silahkan dibaca variasi. Usahakan kalau antum i'tidal itu, setiap i'tidal itu bacaannya beda-beda. Jangan satu aja sampai mati, nggak pernah mindah-mindah gitu. Usahakan dibaca variasi agar antum mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijelaskan di doa i'tidal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silahkan. Perbedaan gerakan wanita dan pria. Oke. Apakah ada perbedaan gerakan salat antara laki-laki dan perempuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan ada perbedaan tata cara laki-laki dan perempuan. Adapun nanti di waktu sujud, yang terjadi perbedaan itu adalah di waktu sujud, dengan cara wanita mengapitkan tangannya. Nanti antum akan lihat, justru perawi yang meriwayatkan Nabi itu mengangkat siku beliau, diantaranya adalah Maimunah radhiyallahu anha. Karena itu penjelasan riwayat terkait dengan wanita itu mendekapkan sikunya, maka ini riwayatnya pun tidak sahih riwayatnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk di antara mendoifkan riwayat ini. Gitu. Jadi tata cara salat laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak kita mendapatkan riwayat-riwayat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ini dulu tengah, silakan. Gimana? Sujud? Iya. Boleh kita baca setiap sujud itu beda-beda. Antum bisa baca sujud pertama ini, sujud kedua ini, rukuk pertama ini, rukuk kedua ini, rukuk ketiga ini. Atau antum misalnya di dalam sholat subuh ini bacanya ini, atau intinya divariasiin di setiap bacaan. Ini yang lebih menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat antum istiftahnya itu beda-beda. Ini yang lebih mendekati kepada kesunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibanding kita baca satu aja nggak pernah berpindah-pindah seterusnya, sehingga kita meninggalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Karena hampir bacaan-bacaan salat yang kita baca ini seringkali kita dijelaskan yang punya keutamaan. Tidak aja antum selama ini kan baca mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Antum lupakan dua riwayat yang punya keutamaan, sehingga kita terlupakan untuk meraih keutamaan yang dijanjikan di dalam hadis tersebut. Gitu. Siapa? Silahkan Pak. Dalam membaca surat Al-Fatihah, ada imam yang menjelaskan bismillah, kemudian ada yang langsung alhamdulillah. Jadi pertama, akhi, perbedaan pendapat terkait dengan Al-Fatihah ini dari beberapa sisi. Pertama, apakah bismillah termasuk Al-Fatihah? Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Bagi mereka yang mengatakan pendapat bismillah itu seperti Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah, maka dibacanya jahar. Riwayat kedua juga bismillah dengan jahar dengan sir, itu pun terjadi perbedaan pendapat. Imam Ahmad yang termasuk mengatakan dibaca sir. Ya. Nah, jadi ini terjadi perbedaan pendapat akhir. Intinya riwayat yang sahih sampai kepada kita, Nabi itu lebih sering mensirkan bacaan bismillah dibanding menjaharkannya. Tetapi karena ada riwayat lain, makanya di antara hal lain ada kesimpulan Nabi itu lebih sering mensirkan dibanding menjaharkan. Tapi terus-terus menjaharkan, ini juga menyalahi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, ini penjelasan yang kita dapatkan. Nah, tapi bagi mereka yang mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, seperti Imam Syafi'i, maka mereka pasti akan membacanya dengan jahar terus. Gitu. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Intinya bagi mereka yang bermazhab Syafi'i, karena ini pendapat dari Imam Syafi'i, maka mereka akan terus menjaharkan. Tetapi ketika sekali lagi kita lihat riwayat-riwayat yang ada, maka Nabi, mereka yang mensirkan bukan tidak membaca bismillah,
Mereka cuma mensirkan langsung masuk ke alhamdulillah. Nah, inilah perbedaan pendapat terjadi terkait dengan Al-Fatihah. Nah, silakan antum apa pilih di antara pendapat ini. Ya. Silakan, ada lagi? Dari sini dulu deh. Nah, dulu. Silakan. Oke. Ada imam yang ini udah sering Anda dengar juga, terutama kalau sholat di wilayah Jawa Barat, Pak. Itu seringkali imam itu berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mereka baca rabbighfirli wali walidayya amin. Tidak kita dapatkan riwayat ini sampai detik ini, akhi. Ana riwayat palsunya aja belum dapetin. Iya, riwayat palsunya aja belum dapetin. Itu. Ana coba ngecek-ngecek ini di mana riwayatnya, palsunya aja belum ketemu sampai sekarang nih. Wallahu alam. Karena riwayat yang sampai kepada kita di kalam Al-Bukhari dan Muslim. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Di buku ada, akhi. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nabi langsung bilang, nyuruhnya amin. Tidak kita dapatkan bilang rabbighfirli wali walidayya amin. Gitu. Ya kalau ada yang gitu kita hanya baca dari aminnya aja. Karena kalau antum baca rabbighfirli wali walidayya amin, ruginya apa, akhi? Sekarang Nabi jelaskan, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Langsung dibilang suruh amin. Wa in fa innal malaikata taqulu amin. Malaikat juga baca amin. Wa innal imama yaqulu amin. Imam baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaika. Kalau bacaan amin kita bersama dengan bacaan aminnya malaikat, dosa-dosa yang dulu diampuni. Sementara ketika antum membaca rabbighfirli wal walidayya itu ada jeda. Berarti malaikat duluan baca amin, antum masih baca rabbighfirli wal walidayya amin. Enggak nyampe gitu kan. Begitu. Kalau misalnya imamnya baca rabbighfirli, makmumnya wajib amin. Ini yang repot lagi, gitu kan. Karena kita disuruh imam baca, makmum juga baca. Sementara imam baca itu antum dulu bilang amin, berarti kan lebih dulu. Ini repotnya makanya. Apa yang kita lakukan? Ya udah antum baca amin aja gitu. Semoga bersamaan dengan antum bacanya dengan malaikat. Imam nggak bersama dia nggak diampuni dosa-dosanya gitu. 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 Ada pertanyaan, jika bermakmum pada imam yang sholatnya cepat, sedangkan kita belum selesai membaca doa rukun sholat, sujud dan rukun, bagaimana sholat kita? Akhi, pertama, kalau imamnya terlalu sering cepat sholat, pertama, ganti imamnya. Gitu. Jangan suruh dia jadi imam. Itu. Makanya nih antum yang pengurus masjid, akhi, kalau sampai ngangkat imamnya cepat dan antum tahu gitu nggak diganti, antum yang tanggung dosa jamaah. Mau antum yang ngangkatnya. Itu. Nah yang kedua, akhi, kalau dia terus-terusan seperti itu diingatkan, jangan sampai dia terus-terusan cepat. Dan yang ketiga, kalau dia terus-terusan seperti itu, ia menjadi mengganggu antum sholat antum, bisa antum tidak sholat di masjid itu. Ya sekarang antum jadi nggak khusyuk sholatnya, kayak kejar-kejaran. Kita turun dia tidak, lu kejar-kejaran nggak selesai. Ya. Makanya penting untuk antum buat standar